Halo, selamat malam adik-adik pelajar ya. Ini kita jumpa kembali di sesi Digital Corner sesi kedua gitu. Di malam hari ini kita akan belajar banyak dan berdiskusi banyak dengan tema yang kita usung di sesi kedua ini adalah pelajar melek finansial sejak dini. Tentunya ini sangat penting karena pasti di antara adik-adik pernah ngerasa ya gitu. Ada uang jajan tapi di pertengahan bulan itu selalu uang habis begitu. Mungkin satu hari mama kasih, bapak kasih, tiba-tiba tidak bertahan lama gitu. Langsung habis cepat gitu. Misalnya masuk sekolah jam 7, tiba-tiba uang langsung habis jam 12 itu itu uang langsung habis jajan. Nanti mau pulang, dalam perjalanan pulang, wah sudah ada uang lagi. Nah ini penting untuk kita belajar manajemen keuangan sehingga di minggu pertama atau di hari pertama satu hari sekolah itu kita bisa memanage keuangan kita dan tidak bolong ya langsung uang habis gitu. Tapi kita belajar bagaimana memanage. Dan tentunya di malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa, kakak yang hebat, yang cantik ya, yang nama lengkapnya kakak Adolina Amanda Biai. Ini salah satu kakak mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta yang terbaik di kota Jayapura, yaitu Universitas Otto Gessler Papua. Kakak Alin ini jurusannya adalah akuntansi, sekarang ada di posisinya di semester 4 ya. Nanti lebih lengkapnya Kakak Alin akan mengenalkan diri lebih dalam kepada adik-adik pelajar. Tentunya Kakak Alin di malam hari ini akan berbagi tips seru dan praktis seputar mengatur uang jajan serta menabung tanpa menyiksa perasaan ya. Jadi tentunya jangan kemana-mana adik-adik pelajar yang saat ini menonton YouTube kita Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara. Kalau bisa di subscribe dulu ya channel kami, terus nanti juga ada live juga di Instagram. Jadi bisa di Instagram Warta OSIS ya, wartaosis.id gitu. Dan juga TikTok ya gitu. Nanti bisa di follow. Langsung saja ya, biar tidak pakai lama-lama lagi, kita kasih waktu kepada Kakak Alin untuk mengenalkan dirinya sebelum kita masuk ke materi malam hari ini. Kepada Kakak diberikan kesempatan. Iya baik Kakak Moderator, terima kasih banyak untuk kesempatan pada saat ini. Selamat malam untuk kita semua, selamat malam buat untuk adik-adik pelajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Adolina Amanda Biai. Saya dari Universitas Otto Gessler Papua dan sekarang saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan sekarang saya semester 4 dan terima kasih juga untuk Warta OSIS yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi dan juga belajar bersama adik-adik Nusantara tentang bagaimana cara kita menabung sejak dini gitu. Ya baik, kembali kita masuk pada materi kepada Kakak Moderator untuk mempersiapkan materinya. Oh, baik Kakak, siap ya. Kita akan masuk. Iya baik, kita masuk pada sesi materi. Di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara kita sebagai pelajar menabung sejak dini. Ya, mengapa penting untuk kita belajar menabung? Di sini kita jadi pelajar cerdas bukan hanya soal nilai, tetapi juga soal cara kita menabung uang atau bagaimana cara kita manajemenkan keuangan yang kita dapat dari orang tua, walaupun cuma 10.000, 20.000, kita bisa belajar untuk menabung untuk kebutuhan masa depan kita. Sekali lagi bahwa kita sebagai pelajar, kita tidak boleh menggunakan uang kita dengan semena-mena. Orang tua kita mencarinya dengan susah payah begitu. Kita masuk pada menabung. Apa itu menabung, teman adik-adik? Menabung adalah aktivitas atau upaya atau juga kegiatan yang kita lakukan untuk menyisihkan sebagian pendapatan atau uang saku kita untuk disimpan dan digunakan di masa depan. Nah, di sini ada perbedaan menabung dan menyimpan uang. Di sini ada perbedaan menabung dan menyimpan uang biasa. Kalau kita berpikir sebagai anak pelajar bahwa menabung dan menyimpan uang biasa adalah dua hal yang sama, itu kita ubahkan mindset kita. Jadi
Menabung dan menyimpan uang biasa itu adalah dua hal yang berbeda. Menabung sendiri itu adalah punya rencana di awal, target yang jelas, dan disimpan di masa depan khusus. Saya gunakan rekening terpisah atau celengan. Yang kedua ada menyimpan biasa. Menyimpan biasa sendiri hanya menyisihkan uang di akhir tanpa target yang jelas dan juga ditaruh di tempat yang mudah diambil seperti dompet. Jadi kita harus membedakan nih, kalau sekali lagi menabung itu adalah kita sudah merencanakan, sudah punya planning di awal. Oke, kenapa kita harus belajar menabung? Nah, tujuannya itu untuk membentuk kemandirian finansial dan mempersiapkan masa depan lewat kebiasaan berkala. Artinya kita kebiasaan yang kita tanamkan dari sekarang sampai nanti kita kerja nanti kita sudah punya uang yang banyak, itu kebiasaan itu tetap berjalan terus. Nah, akses manfaat menabung sejak dini. Kalau kita menabung sejak dini, kita melatih disiplin dan tanggung jawab. Belajar konsisten menyisihkan uang setiap hari. Kalau dikasihkan uang jajan sama orang tua, kita belajar untuk konsisten. Jadi setiap hari kita harus menyisihkan paling kecil 5.000 lah untuk isi celengan kita. Halo Kak Kalin. Oh, sepertinya jaringan ya. Kita menunggu ya. Menunggu Kak Kalin karena ada jaringan ini. Oke, saya coba calling dulu ya Kak Kalin ini. Sio, sayang. Aduh, kakak dep laptop mati. Aduh, ini menjadi kendala teknis ya. Sabar. Baru dapat info di WhatsApp kakak dep punya laptop mati. Baik. Mungkin kita akan coba untuk kakak dia masuk via HP ya. Kita coba ya. Kita akan coba menghubungkan kembali. Oke, Kak Kalin lagi coba untuk masuk kembali. Kita berharap kakak dia bisa kembali menyapa kita lagi dan bisa melanjutkan materi-materi yang akan disampaikan. Oke. Laptop sudah masuk. Kak Kalin laptop sudah kembali online. Nah, ini kabar baik ya. Ini luar biasa sekali. Kakak dia dalam kesibukannya sebagai seorang mahasiswa tapi juga pekerja ya. Kakak ini salah satu mahasiswa hebat. Jadi tidak hanya sekedar kuliah saja tapi dia juga kerja di tengah-tengah kesibukannya. Dia masih menyempatkan waktu berbagi ilmunya. Oke, baik. Iya Bang, ini pakai HP aja ya. Siap, Kakak, siap. Paten sudah. HP itu paten sekali. Kita maklumi, segala kendala teknis itu kan hal yang biasa, tapi semangat kita tidak boleh padam. Nah, caranya mulai dari mana? Mulainya dari pertama kita menyisihkan uang saku. Yang mana kita potong uang jajan di awal, jangan tunggu bisa di sore hari. Nah, tujuannya kalau tunggu sore hari, pastinya kita sudah jajan, terus kita kalau tunggu sore hari kita lupa kalau kita harus menabung. Jadi pentingnya ketika kita dapat uang jajan dari orang tua, kita sudah lepas, kayak menyisihkan sebagian dari uang saku yang diberikan orang tua untuk menabung. Nah, yang berikutnya ada menabung secara rutin. Lebih baik menabung sedikit setiap hari daripada banyak, tapi cuma sekali. Terus yang berikutnya ada membuat target. Membuat target, tentukan target atau contoh membeli sepatu di bulan depan. Jadi ini penting sekali kita menetapkan tujuan atau target kita, supaya kita tidak, kalau kita kehilangan motivasi untuk tetap menabung, kita ingat kembali bahwa kita punya tujuan untuk ingin dicapai begitu. Yang berikutnya adalah membatasi keperluan tidak penting, kurangi jajan, cemil atau barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, sekarang kan sudah ada program MBG, bagaimana cara uang yang dikasihkan orang tua kita bisa gunakan untuk transportasi, sisanya kita bisa menabung. Jadi tidak perlu untuk karena sudah dapat MBG kita harus jajan lagi. Jajan boleh jajan, tapi bagaimana cara kita tetap mengingat bahwa kita harus tetap menabung. Contoh manfaat dari kebiasaan belajar menabung pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa membeli kebutuhan sendiri. Kalau kita membeli barang dari tabungan kita atau dari apa yang kita upayakan, itu jauh lebih lebih kita bahagia dibandingkan kita mendapatkan apa yang dari orang tua gitu. Berikutnya, kalau kita menabung, kita punya uang darurat. Kalau tiba-tiba pensil hilang atau ban sepeda bocor. Nah, gitu. Jadi, tanpa kita sadari, kita meringankan beban mama dan papa untuk membelikan keperluan kita tadi. Nah, ini menarik. Faktor penyebab kesalahan dalam mengelola keuangan yang terjadi. Oke, yang pertama, kita
boros karena tren, yang mana kita ikut-ikutan beli barang cuman karena lagi viral di media sosial. Yang berikutnya mengutamakan gengsi, takut dibilang tidak keren atau tidak pakai barang bermerek. Nah, ini menarik, artinya kita jangan ikutan tren. Terus berikutnya tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kita sebagai pelajar sulit sekali membedakan kebutuhan dan keinginan. Mengapa? Karena kita menganggap bahwa keinginan itu adalah kebutuhan, tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Jadi bagaimana cara kita tetap mementingkan kebutuhan kita dibandingkan keinginan. Nah, ini contoh berbagai tabungan. Kalau kita masih pelajar, yang belum punya KTP, yang bisa kita gunakan yaitu tabungan celengan tradisional. Ini pada gambar. Kedua, tabungan berbasis perbankan atau buku. Oke, kesimpulannya, menabung adalah sebuah kebiasaan, bukan tentang besarnya angka, sedikit demi sedikit, esok akan menjadi bukit, sebab masa depan yang cerah tidak dibangun dalam semalam, melainkan dari kebiasaan baik yang dimulai hari ini. Halo, luar biasa sekali kakakku. Halo. Terima kasih. Banyak masalah dan kendala teknis, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus berbagi ilmu dan pengetahuan. Terima kasih kakak buat materinya. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tadi cukup menarik materi yang disampaikan. Ada contoh-contoh tabungan tradisional dan juga buku tabungan dalam halnya konteks modern dan digital ya gitu. Kalau tadi saya lihat itu ada, kalau buku tabungan ada BNI apa khusus untuk pelajar ya, BNI Simple gitu. Ini luar biasa sekali gitu. Yang dimana dalam membuat ini tuh dari apa membuat buku tabungan BNI saja sudah SMP itu sudah bisa membuat buku tabungan ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari perbankan yang menyediakan fasilitas penyimpanan atau buku tabungan khusus pelajar gitu. Baik, kita akan tanya jawab. Kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Di sini ada Kakak Puji, ada menyapa kita. Kakak Puji asik, ada luar biasa sekali ya. Kakak Puji bilang halo gitu. Kakak Fatih bilang apa nih? Hai gitu. Kepada kakak berdua, luar biasa sekali masih menonton meskipun kendala-kendala teknis, tapi masih tetap setia bersama kami. Baik, saya mungkin sambil menunggu pertanyaan begitu, pertanyaan dari penonton yang ada, mungkin saya selaku host ya, moderator malam ini juga bisa bertanya kita. Menurut kakak sendiri, ya jadi kenapa zaman sekarang penting untuk generasi Z atau generasi Alpha untuk melek finansial, literasi finansial atau belajar menabung sejak dini gitu. Iya, baik, komoderator. Siap. Pertanyaan sungguh menarik. Di sini saya akan coba untuk menjawab. Nah, kalau kita menabung sejak dini atau sejak sekolah atau sejak pelajar itu sangat penting karena tanpa kita sadari kita membentuk kebiasaan, baik dalam mengatur keuangan sejak usia muda. Nah, dengan menabung seorang pelajar belajar disiplin dan juga bertanggung jawab atas keuangan yang diberikan oleh orang tua gitu. Jadi tidak semena-mena kita menggunakan uang yang orang tua berikan. Dan dari kita belajar menabung juga kita belajar hidup hemat, kita tidak boros dalam menggunakan uang. Nah, selain itu kita juga menabung itu membantu mempersiapkan kebutuhan kita di masa depan. Jadi kalau kita menabung sekarang, kita sudah memikirkan atau tujuan kita ke depan nanti kita mau ngapain. Kalau kita mau sekolah atau kuliah di universitas yang ternama, kita sudah punya tabungan untuk membantu orang tua kita. Selain itu juga kalau kita punya keadaan darurat atau tidak punya uang untuk membelikan buku pada waktu itu, karena memang orang tua kita tidak punya uang pada saat itu, kita bisa menggunakan uang tersebut untuk bisa membeli buku atau hal-hal yang memang penting sekali atau darurat gitu. Baik. Ya, luar biasa ya. Jadi terima kasih kakak buat jawabannya yang begitu komprehensif ya. Kenapa penting menabung, belajar menabung sejak dini, khususnya bagi adik-adik pelajar gitu.
baik itu generasi Z yang kelahiran 2000 dan generasi Alpha yang generasi yang selanjutnya. Tadi Kak Kalin sudah menjelaskan kepada kita bahwa dengan belajar menabung itu kita membentuk kedisiplinan diri, tapi juga dalam keadaan-keadaan yang kita bilang bisa bilang force major ya, atau mungkin keadaan-keadaan yang terdesak di saat-saat kita membutuhkan sesuatu, tapi kita minta orang tua, terus orang tua belum punya bisa membantu kita untuk membeli apa yang kita butuhkan. Kita bisa menggunakan uang kalau kita bisa menabung dan ada punya uang simpanan, itu kita bisa dengan sendirinya bisa membeli gitu kan. Tentunya itu juga membantu orang tua secara tidak langsung ya. Bukan berarti dengan menabung kita mengganti peran orang tua, tidak. Dengan menabung itu kita membentuk kebiasaan yang baik, sehingga nanti ketika adik-adik dewasa itu sudah belajar bagaimana membangun kedisiplinan diri, terlebih khusus tentang bagaimana mengatur keuangan. Kalau keuangan kita bocor-bocor juga masalah juga nanti, gitu kan. Jadi dengan hal yang baik kita harus belajar. Gitu. Baik, sekiranya ini kita menunggu pertanyaan, tapi tidak ada pertanyaan. Tapi saya rasa tadi sudah cukup baik ya. Kakak punya materi, kakak punya sudah menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan. Jadi kita akan masuk dari sesi closing. Kita bisa dengar kakak statement akhir kepada kakak narasumber untuk memberikan closing statement. Iya, tanpa terasa kita sudah ada di sesi penutup. Nah, dari ini saya mengajarkan bahwa untuk adik-adik pelajar bahwa orang yang mampu mengatur uang sejak muda biasanya lebih siap untuk menghadapi masa depan. Jadi dari sejak dini kita harus tetap belajar untuk menabung. Ya baik Bang. Baik, luar biasa sekali statement yang baik kepada adik pelajar bahwa dari sejak dini kita harus belajar menabung, tidak harus tunggu dewasa, tapi sejak dini kita harus belajar. Karena belajar itu kan adalah hal yang wajib kita lakukan untuk menjadi manusia yang baik ya. Gitu. Terlebih khusus untuk kita sendiri dan berdampak baik juga ke keluarga. Baik kakak, kita sudah masuk di sesi penutup. Terima kasih bagi teman-teman yang menonton. Dari penonton kita tadi ada yang dari 11 orang yang menonton. Karena ada kendala teknis turun kembali ke 5, 1, 2, naik ke 5, turun ke 1. Tapi itu tidak kita selalu berpikir positif. Bahwa apa yang kita kerjakan untuk hal baik, kita harus semangat gitu. Apapun penonton mau 2, 1, 10, tidak jadi soal. Yang penting kita terus semangat. Kepada kakak mewakili pengurus pimpinan redaksi wartaosis.id dan juga jajaran pengurus besar Ikatan Jurnalis Pelajar, kami ucapkan terima kasih. Sesi kedua ini kita tutup dan sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya itu kita akan belajar tentang dari 4 pilar literasi digital, yaitu tentang keamanan digital yang akan nanti dibawakan oleh narasumber hebat, salah satu kakak mahasiswa masih di Kota Jayapura dari Universitas Muhammadiyah Papua, yaitu kakak Syifa gitu. Baik, terima kasih buat Kak Kalin yang dari Universitas Oto Geser Papua, salah satu kampus terbaik di Kota Jayapura di tanah Papua. Dan kakak, Tuhan berkati dalam bangku studi. Teruslah berbuat baik untuk negeri dan tanah air kita, tanah Papua dan Republik kita Indonesia. Baik, Tuhan berkati kakak dalam hari lepas hari. Selamat malam kakak.